Apa kabar? Jumpa kembali dengan aku. Semoga Anda semua tetap sehat selalu ya, kuat semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi, dan tentunya selalu mendapat keberuntungan di hari-hari yang Anda lewati, juga mendapatkan keajaiban yang nyata. Apa kabar? Sedikit kali ini saya sedikit pengen berkisah ya. Kesimpulannya dulu bahwa sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Bahwa sesuatu itu memiliki siloka. Jadi siloka itu lebih dari simbol menurut yang saya ketahui ya. Dari tiap kata, kalimat, atau apa yang dia temui, apa yang dia kerjakan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia temukan, terkadang itu bisa menjadi gambaran untuk hari depan, atau sedetik ke depan, atau sejam ke depan, atau setahun ke depan begitu. Nah, saya kasih apa ya? Seolah-olah apa yang diutarakan itu bisa menjadi suatu prediksi kedepannya yang tidak kita sadari. Nah, sehingga fungsinya siloka di sini adalah untuk agar kita menyadari, untuk agar kita mengambil hikmahnya, hidup dengan penuh kesadaran, begitu. Ilmu siloka itu agar kita, tujuannya ya, agar kita hidup dengan penuh kesadaran diri. Nah, itu ya. Jadi begini. Ini kisah nyata, diangkat dari kisah nyata. Jadi kisah dan dongeng itu jangan disepelekan, karena bisa mengandung hikmah. Bagaimana kita mencernanya dan mengolahnya. Bagaimana kita memberi nilai terhadap kisah dan dongeng tersebut. Kalau ini kisah nyata ya. Pesanannya adalah kematiannya. Tanda kutip ya, tanda kutip. Pesanannya adalah kematiannya. Pesanannya adalah gambaran ajalnya. Bisa begitu, gambaran ajal menjemputnya. Bukan karena sesuatu, bukan karena suatu barang, bukan karena suatu apapun. Hanya maksud saya di sini adalah, saya jelaskan dulu ya, hanya maksud saya di sini adalah bahwa yang dipesan dalam kisah ini mengandung siloka. Yang tadi yang dijelaskan adalah gambaran dirinya ke hari depannya. Gambaran hari depannya yang mungkin dia sendiri secara tidak sadar atau secara sadar ingin memberikan kita sebuah apa ya, sebuah hikmah atau sebuah pelajaran. Jadi begini kisahnya. Jadi suatu hari saya itu dipesan menyan ya, ada yang pesan menyan ke saya, hanya unik. Jadi yang pesan menyan lewat teman saya. Nah, teman saya yang pesan ke saya. Kebenaran saya bukan promosi, saya suka jual menyan. Suka jual menyan ya. Nah, hanya unik pesanannya tuh adalah menyan yang bau bangkai. Uniknya tuh menyan yang bau bangkai, saudaraku. Kadang kalau bau atau wangi itu kan bisa berbeda ya, subjektif sifatnya. Mungkin bisa dipahami ya. Ketika bilang subjektif sifatnya berarti bisa saja saya suka, dia tidak, atau dia suka, saya tidak, kan begitu. Jadi bagaimana kesukaan lah, gitulah, kesukaan, bagaimana kesukaan kan gitu. Nah, pesannya menyan yang bau bangkai. Saya tidak tahu
menyan yang bau bangkai kan gimana ya, menyan yang bau bangkai itu, bangkai juga kan macam-macam, bangkai juga macam-macam. Ya akhirnya didapatlah ada dua menyan, dua apa ya, saat pesan beli dua lah gitu, dia tuh beli dua, beli menyan tersebut tuh dua ke saya tuh, pokoknya 50 ribuan we, kalau nggak salah ya waktu itu tuh 50 ribuan. Beberapa hari kemarin saya juga bingung menyan yang bau bangkai yang gimana, karena kalau yang saya ketahui ya mungkin ya begitu-begitu baunya, begini-begini baunya, ini bau bangkai, bau hangru, ya terserah lah gitu ya. Nah tiba-tiba kata teman saya, ini nggak bau bangkai katanya, menyan ini nggak bau bangkai, malahan wangi, menyan ini wangi. Oh gitu, wangi. Oh mungkin kata saya tuh mungkin ya berbeda, karena saya kan tidak tahu gimana, pertama bagaimana wangi itu menyan saya tidak tahu, keduanya bisa bersifat subjektif itu kan. Ya udah akhirnya kan karena tidak sesuai ya dipulangkan, barang tersebut dipulangkan. Nah akhirnya setelah dipulangkan ya teman saya itu mencari yang bau bangkai atau bau hangru gitu, bau bangkai, bau hangru, ya mungkin tidak ketemu, balik lagi ke saya lah, balik lagi ke saya. Ya intinya gimana gitu ya, yang gimana mungkin kesulitan, mungkin teman saya tuh menyan yang serupa bau bangkai itu mungkin kesulitan. Ya saya juga nggak tahu kan yang gimana sebenarnya jenis menyannya kan, nggak tahu. Ya akhirnya tidak jadilah, karena ya dipulangkan itu ya tidak jadi. Nah singkat cerita intinya saja langsung ya, mungkin bisa diambil hikmahnya. Singkat kata singkat cerita, setelah mencari kesulitan itu, ya akhirnya kemarin-kemarin dapat kabar bahwa yang dari teman saya yang order menyan atau yang pesan menyan itu meninggal. Nah tahu maksudnya bahwa sebenarnya yang dipesannya tuh mungkin akan menjemput kematiannya gitu, menjemput kematiannya. Jadi sebenarnya dia akan meninggal lah, seolah-olah gitu apa yang dipesannya tuh. Bahkan ya mungkin si lokanya sebenarnya dia tidak pesan menyan khusus sebenarnya gitu, tidak pesan menyan itu sebenarnya. Sebenarnya dia menyadarkan kalau ada yang sadar mungkin ya, bahwa dia tuh akan meninggal gitu ya, dia tuh akan meninggal. Nah semoga beliau mendapat rahmat dari Tuhan ya, mendapat kebaikan begitu, diterima amal baiknya gitu. Nah sebenarnya jadi yang dia pesan itu adalah sebenarnya gambaran dirinya, dalam arti dia bakal meninggal. Ini di luar negatif positif ya. Jadi ini hanya sekedar memberikan gambaran bahwa apa yang dipesan oleh seseorang itu, atau apa yang diucapkan atau kalimat itu memang mesti dikaji secara mendalam. Ini yang namanya berpikir gitu, di luar dari sangkaan buruk. Jadi jangan ada sangkaan buruk, jangan ada
biasa saja, begitu biasa saja, hanya berpikir apa maksudnya. Oh ternyata ya beberapa minggu lah ke depan ya dia meninggal. Jadi maksudnya dia tuh akan meninggal begitu, bukan bukan berkaitan dengan menyan begitu. Pesanannya tuh sebenarnya tidak berkaitan dengan menyan, hanya pesanannya bahwa dia ingin memberi apa ya, memberi secara sadar atau tidak sadar memberi suatu ilustrasi atau memberi siloka itu bahwa dia akan meninggal. Nah mungkin Anda bisa menemui ya kisah-kisah seperti ini ya. Ketika itu tidak harus menyalahkan apapun, justru itu mesti mengkaji silokanya itu, bukan harus menyalahkan apapun. Biasanya kalau orang yang sering menyalahkan dalam hal apapun itu biasanya yang lemah. Jadi lemah, tidak memiliki kurang cara berpikir yang baik biasanya ya. Oh gara-gara ini, padahal tidak. Setiap sesuatu itu memiliki hikmah sendiri-sendiri. Jadi ini bukan gara-gara ini, gara-gara itu, tidak, tapi ini adalah suatu gambaran gitu maksud saya. Suatu gambaran untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang akan dialami. Nah gitu. Suatu gambaran, suatu ilustrasi yang seolah-olah ingin mengungkapkan rahasia yang bakal terjadi kepada dirinya hanya melalui siloka itu. Dalam kisah ini adalah melalui siloka menyan itu. Tapi bukan berarti dia bau bangkai, tidak kan. Misalkan sementara ini anggap misalkan banyak yang menganggap bau bangkai itu negatif, ya tidak begitu. Jadi kita tuh kita ya atau saya sendiri jauh dari sifat-sifat untuk, semoga dijauhkan dari sifat-sifat untuk berpikir negatif begitu. Jadi ketika pengkajian siloka itu baiknya tidak dikehendaki untuk berpikir negatif kepada setiap orang begitu, hanya berpikir subjektif. Pengkajiannya khusus objektif, pengkajiannya objektif untuk mengungkap siloka tersebut. Sehat selalu untuk semuanya ya. Jadi begitulah, maaf jika ada kesalahan.